Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Saudara, tidak terasa kita akan segera memasuki minggu ketiga Prapaskah. Apa saja sebetulnya yang dilakukan selama masa Prapaskah ini? Dan apa sebetulnya makna Prapaskah? Mari bersama dengan saya kita merenungkan dan menghayati masa Prapaskah. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini Bapa, ketika kami menyongsong minggu Prapaskah yang ketiga, kami ingin bersama-sama diingatkan kembali tentang makna Prapaskah. Tuhan yang tolong kami dan bimbing kami agar kami boleh menghayati masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk boleh semakin dekat dengan Engkau. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ibadah kita setiap minggunya ada lilin putih yang menyala, dan juga kemudian ada penyalaan lilin berwarna ungu. Apa maknanya? Saudara, lilin putih melambangkan kehadiran Kristus. Sebagaimana kita lakukan setiap minggunya, dalam minggu-minggu biasa pun kita menyalakan lilin putih sebagai tanda kehadiran Kristus. Lalu lilin-lilin di sekelilingnya, lilin-lilin ungu ini adalah simbol kita memulai masa Prapaskah kita. Dan lilin-lilin ini akan dipadamkan dari Prapaskah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nantinya akan dipadamkan ketika kita di Kamis Putih. Di hari Kamis Putih kita akan memadamkannya. Tanda kita menyelesaikan masa Prapaskah dan bersiap bersungguh lagi menyambut wafat, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus di Jumat Agung dan juga di Minggu Paskah. Saudara, ini adalah tradisi gereja. Ini adalah bentuk kita untuk menghayati masa Prapaskah. Salah satunya adalah dengan lilin di dalam ibadah kita. Saudara, menarik juga kalau kita cermati di dalam ibadah kita ada nuansa warna ungu dari kain mimbar, warna lilin, kain altar, semua bernuansa ungu. Jika kalau ada pelayan biasanya juga menggunakan stola ungu ataupun dasi ungu dan lain sebagainya. Sebenarnya apa arti warna ungu? Di dalam liturgi, warna ungu menyimbolkan tanda pertobatan. Atau di dalam kasus lainnya untuk menggambarkan rasa duka. Saudara, warna ungu mengajak kita, mengingatkan kita di dalam masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan. Kita diajak untuk bertobat lebih lagi, menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa demikian? Karena kita mau menyambut keselamatan. Dan di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat, sehingga ketika kita menyambut keselamatan itu, menyambut pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, wafat di kayu salib dan juga kebangkitannya di Minggu Paskah nanti, kita sungguh-sungguh punya semangat, sungguh-sungguh punya nilai yang lebih lagi ketika kita diajak untuk bersama-sama bertobat, merenungi perjalanan kehidupan kita, merenungi segala kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu, warna yang digunakan adalah warna ungu. Warna yang mau menyimbolkan, mengajak kita untuk, mengingatkan kita untuk terus-menerus bertobat, senantiasa bertobat di dalam masa Prapaskah ini. Saudara, kita juga selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, puasa yang seperti apa yang harus saya lakukan? Apakah menahan lapar, menahan haus,
Atau apa? Saudara, di dalam tradisi gereja kita mau bersama-sama mencoba belajar menahan segala nafsu kita, segala keinginan-keinginan kita yang terutama seringkali menjerumuskan kita kepada dosa. Mudah sekali kita tergoda karena keinginan-keinginan kita tadi. Dasarnya apa, saudara? Kita bisa temukan di dalam kisah di Injil, terutama di Injil Markus, Matius, dan juga Lukas, bagaimana kisah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Oleh sebab itu, selama masa Prapaskah ini, selama 40 hari kita berpuasa. Kita berpuasa berpantang dari hal-hal yang menurut kita jadi sesuatu yang sulit kita lepaskan, sesuatu yang membuat kita melekat. Jadi masing-masing satu dengan yang lain bisa berbeda. Mungkin saya puasanya puasa main game, karena saya terlalu kecanduan main game. Atau berbelanja, karena saya senang sekali berbelanja misalnya. Saudara, masing-masing orang berpuasa berbeda-beda. Tapi di dalam minggu Prapaskah ini, tim atau panitia Paskah juga membuat sebuah kalender yang mengajak kita bersama-sama untuk menjalani sebuah masa puasa tadi. Di minggu ini kita menemukan ada berbagai macam aktivitas puasa kita. Puasa marah, puasa untuk berpikir negatif, puasa untuk berbagai macam hal. Nah, latihan-latihan seperti ini kita perlukan bagaimana untuk mengontrol diri kita, memampukan kita untuk menghadapi cobaan, godaan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, Ia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada pertolongan Tuhan. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Ia mencoba menyerahkan dirinya dalam tangan penyertaan Tuhan, sehingga ya kita tahu kisahnya, bagaimana ia bisa menang di tengah pencobaan-pencobaan yang ada. Saudara, masa ini, masa Prapaskah ini adalah kesempatan kita untuk melatih diri kita semakin lagi menahan godaan-godaan, menahan diri kita untuk tidak jatuh terutama ke dalam dosa. Saudara, mari kita sama-sama merayakan, menghayati masa Prapaskah ini, masa pertobatan kita dengan masing-masing berefleksi. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana kita mengelola tingkah laku kita, berusaha rem sedemikian rupa untuk jauh dari dosa. Mari bersama-sama kita berpuasa dengan kekuatan masing-masing, dengan upaya masing-masing yang tujuannya adalah satu, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk membimbing kita dalam masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ya Allah kami tahu kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami jauh dari kesempurnaan. Tapi kami tahu Bapa, kami punya teladan, kami punya contoh yang bisa memberikan kami semangat, yang bisa menunjukkan bahwa sekalipun sebagai manusia kami boleh menang dari pencobaan, kami boleh menang dari godaan sang iblis yang membuat kami, mencobai kami untuk berdosa. Tuhan, kami ingin menyerahkan segala kehidupan kami, terutama di masa puasa ini. Kami tahu tidak mudah dan bahkan semakin lebih sulit lagi. Tapi kami ingin menyerahkannya hanya di dalam pertolongan-Mu saja, di dalam nama-Mu. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami hari demi hari, ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami berkomunikasi dengan keluarga, dengan rekan-rekan kami. Kami mohon agar kami boleh senantiasa bertobat,
menghidupi pertobatan kami. Hanya di dalam nama, hanya oleh kekuatan kami boleh mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, wafat dan bangkit bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita di STMJ. Nantikan STMJ 2 minggu yang akan datang. Kalau gitu, selamat menghayati masa Prapaskah, masa kita bertobat dengan dibantu kalender pemulihan Prapaskah.